Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Dr. Pujono SEAK MSI dan juga teman-teman kelas 2023A. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori akuntansi pertemuan ketiga, yaitu mendeskripsikan perumusan teori akuntansi pendekatan tradisional. Next slide. Dengan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Francisca Dewi Noviana dengan ujung NIM 447, Muhammad Duki Akbar dengan ujung NIM 035, Aprilia Mandira Aristiarini dengan ujung NIM 153, Fadila Mutiah Asari dengan ujung NIM 088, dan Agus Setiawan dengan ujung NIM 169. Yang pertama, kita akan bahas mengenai hakikat akuntansi dalam berbagai pandangan. Akuntansi sebagai seni maupun sebagai aktivitas jasa dan secara tidak langsung menyatakan bahwa akuntansi mencakup sekumpulan teknik yang dianggap bermanfaat untuk suatu bidang tertentu. The Handbook of Accounting mengidentifikasi berbagai bidang yang memanfaatkan akuntansi, yaitu laporan keuangan, penentuan, dan perencanaan pajak, audit independen, sistem pemrosesan data dan informasi, akuntansi biaya dan manajemen, akuntansi, pendapatan nasional, dan konsultasi manajemen. Para akuntan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang proses akuntansi dalam menguraikan perbedaan teori-teori akuntansi. Beberapa pandangan tersebut antara lain, yang pertama, akuntansi sebagai ideologi, di mana akuntansi dipandang sebagai suatu fenomena ideologi dan juga sebagai suatu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku saat ini. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai bahasa, di mana akuntansi adalah suatu alat mengkomunikasikan informasi suatu bisnis. Persepsi akuntansi sebagai bahasa ini juga diakui oleh profesi akuntansi yang menerbitkan buletin terminologi akuntansi. Hal ini juga diakui dalam literatur empiris yang mencoba untuk mengukur komunikasi dari konsep akuntansi. Selanjutnya ada akuntansi sebagai catatan historis, di mana umumnya akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah atau historis, suatu organisasi dan transaksi-transaksi dengan lingkungannya. Bagi para pemilik maupun pemegang saham perusahaan, pencatatan akuntansi menyediakan suatu sejarah kepengurusan manajer terhadap sumber daya pemilik. Pinberg membedakan menjadi 4 periode historis, yaitu yang pertama periode pemeliharaan murni, periode pemeliharaan tradisional, periode utilitasi aktiva, dan juga yang terakhir periode terbuka. Selanjutnya ada akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini, di mana akuntansi juga telah dipandang sebagai suatu sarana untuk mencerminkan realitas ekonomi masa kini. Tesis utama dari pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Tujuan utamanya adalah penentuan laba yang sebenarnya hingga suatu konsep yang mencerminkan perubahan kesejahteraan perusahaan pada suatu periode waktu. Next slide. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai sistem informasi, di mana akuntansi sebagai proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter yang biasanya itu dilakukan oleh akuntan, saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima, yaitu pengguna eksternal, di mana pandangan ini memberikan manfaat yang penting baik secara konseptual maupun secara empiris. Pandangan ini mengasumsikan bahwa sistem akuntansi merupakan satu-satunya sistem pengukuran formal dalam organisasi. Selain itu, pandangan ini memunculkan kemungkinan desain sistem akuntansi yang optimal yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai komoditas, di mana akuntansi juga dipandang sebagai suatu komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. Akuntansi ada karena terdapat permintaan akan informasi khusus dan akuntan mau dan mampu untuk menghasilkan informasi tersebut. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai mitos, di mana akuntansi menciptakan mitos yang merupakan cara mudah memahami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena yang kompleks. Melalui akuntansi, suatu fenomena ekonomi kompleks diterjemahkan bagi para pengguna dengan cara yang lebih mudah dan dapat dimengerti, sehingga menciptakan lebih banyak mitos daripada kenyataan. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai alasan logis, di mana akuntansi mungkin digunakan untuk melekatkan makna terhadap peristiwa dan karenanya menyediakan suatu justifikasi bagi kejadian di masa yang mendatang dengan adanya ketidaktepatan dan juga ketidakpastian yang melingkupi
kebanyakan akan akuntansi. Akuntansi juga digunakan sebagai cara untuk melegitimasi pemunculannya. Oleh sebab itu, akuntansi menjadi suatu perisai jaminan atau terhadap angka tersebut dan menyediakan suatu alasan pemikiran atas tindakan yang berdasar pada angka tersebut. Next slide. Selanjutnya masih ada akuntansi sebagai perumpamaan, di mana akuntansi memberikan kontribusi terhadap penciptaan suatu gambaran atau citra dari organisasi. Akuntansi bertindak sebagai suatu gambaran organisasi melalui peristiwa yang telah diseleksi dan transaksi yang terjadi di organisasi. Konsekuensinya adalah timbul perasaan akan pentingnya akuntansi dan konsepsi tertentu mengenai realitas organisasi. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai percobaan, di mana akuntansi cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi, mengadaptasi solusi baru untuk masalah baru, dan beradaptasi terhadap kasus yang paling kompleks. Perusahaan dapat melakukan percobaan melalui pemakaian data, teknik laporan, pengungkapan akuntansi yang berbeda, agar sesuai dengan lingkungan yang mereka miliki. Akuntansi merupakan percobaan, terutama ketika ia bersifat sukarela, inovatif, dan tentatif. Yang terakhir adalah akuntansi sebagai distorsi, di mana akuntansi digunakan untuk mengendalikan atau mengaruhi tindakan-tindakan baik dari pengguna internal maupun eksternal. Akuntansi jadi sarana ideal bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi arti dan pesan yang akan dilihat oleh pengguna. Terdapat 4 kelompok yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pesan-pesan akuntansi, yaitu subjek yang perilakunya memberikan data bagi pesan-pesan akuntansi, akuntan yang menyiapkan data, akuntan yang memeriksa data, dan juga akuntan penerima data. Next slide. Tindakan disfungsional berupa manipulasi data ini disebut sebagai gangguan suara. Metode yang digunakan untuk mendistorsi sistem informasi dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori besar, yaitu yang pertama, perataan atau penghalusan, di mana mencakup proses pengubahan arus data alami atau terencana tanpa mengubah aktivitas aktual dari organisasi. Yang kedua, pembiasan, yaitu mencakup proses pemilihan tanda-tanda yang memiliki kemungkinan paling besar untuk diterima atau dipilih oleh pengirim. Yang ketiga ada pemfokusan, di mana mencakup proses baik penguatan atau pelemahan aspek-aspek tertentu dari sekumpulan informasi. Yang keempat permainan, yaitu mencakup proses menyelesaikan aktivitas oleh pengirim sehingga menyebabkan terkirimnya pesan. Yang kelima ada penyaringan, yaitu mencakup proses pemilihan aspek tertentu untuk yang menguntungkan dari serangkaian informasi yang sama berharganya dari komunikasi melalui pengumpulan, penyajian, agregasi, penahanan, dan juga penundaan. Dan yang terakhir ada tindakan ilegal, di mana mencakup proses pemalsuan data dan akibatnya melanggar hukum privat atau publik. Baik, selanjutnya adalah penyusunan dan verifikasi teori. Prinsip penyusunan teori melibatkan dua tahap utama, yaitu penyusunan dan verifikasi teori. Kedua tahap ini sangat penting dalam memastikan bahwa teori akuntansi yang dikembangkan dapat diterima secara luas dan diterapkan secara efektif dalam praktik. Proses penyusunan teori diawali dengan mengidentifikasi masalah dan pengumpulan fakta. Praktisi akuntansi dan akademisi mengamati praktik akuntansi yang ada di lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau masalah yang perlu diselesaikan, misalnya pada pengukuran, pelaporan, atau pengakuan transaksi. Setelah itu, dilakukan pengumpulan fakta untuk mendukung bahwa masalah yang diidentifikasi benar adanya. Melalui pengumpulan fakta ini, teori akuntansi dapat dirumuskan untuk mengatasi masalah yang ada. Next slide. Selanjutnya yaitu pengembangan prinsip teoritis. Berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap fakta yang telah dikumpulkan, prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi dirumuskan. Prinsip ini biasanya berhubungan dengan cara pencatatan transaksi, pengukuran aset, kewajiban, dan pendapatan. Teori ini seringkali berbentuk pedoman preskriptif yang memberikan instruksi tentang bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan. Teori yang dikembangkan dalam pendekatan tradisional berfokus pada konsistensi, objektivitas, dan relevansi bagi pelaporan keuangan, sehingga umumnya memiliki aturan yang jelas dan mudah diikuti oleh para praktisi akuntansi. Next slide.
Berikutnya adalah proses verifikasi teori, dimulai dari uji coba dan evaluasi teori. Proses verifikasi ini melibatkan uji coba terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang telah dikembangkan. Uji coba ini dilakukan dalam praktik dunia nyata, baik pada perusahaan kecil maupun besar, untuk menguji apakah prinsip tersebut efektif dalam menghadapi permasalahan yang ada. Kemudian penyempurnaan dan revisi teori. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa teori tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan, maka teori tersebut akan direvisi. Proses revisi ini memungkinkan pengembangan teori akuntansi yang lebih akurat dan aplikatif. Oleh karena itu, teori akuntansi dalam pendekatan tradisional bersifat dinamis dan terus berkembang seiring waktu. Selanjutnya, hakikat teori akuntansi. Hakikat teori akuntansi adalah seperangkat prinsip, konsep, dan asumsi yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memandu praktik akuntansi dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi. Teori akuntansi berfungsi sebagai landasan dalam pengembangan standar akuntansi dan praktik pelaporan keuangan yang relevan dan andal. Pendekatan dan metodologi apapun yang digunakan dalam penyusunan teori akuntansi, kerangka acuan yang dihasilkan didasarkan pada serangkaian elemen dan hubungan yang mengatur pengembangan teknik akuntansi. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama, suatu pernyataan mengenai tujuan dari laporan keuangan. Dua, suatu pernyataan dari dalil-dalil dan konsep teoritis dari akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan hakikat teknik akuntansi. Dalil dan konsep teoritis ini diturunkan dari pernyataan tujuan. Ketiga, suatu pernyataan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dasar berdasarkan dalil-dalil maupun prinsip teoritis. Dan terakhir, kelompok teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Lalu, pertama dalil atau accounting postulate adalah pernyataan atau aksioma yang sangat jelas. Umumnya diterima berdasarkan kesesuaiannya terhadap tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, dan hukum di mana akuntansi harus beroperasi. Dua, konsep teoritis atau theoretical concept merupakan pernyataan atau aksioma yang sangat jelas, umumnya diterima berdasarkan kesesuaiannya terhadap tujuan laporan keuangan yang menggambarkan hakikat dari entitas akuntansi yang beroperasi dalam satu perekonomian bebas yang ditandai oleh kepemilikan atas properti. Lalu prinsip-prinsip akuntansi atau accounting principle adalah aturan pengembalian keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan maupun konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Lalu yang terakhir, teknik akuntansi atau accounting teknik adalah aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi yang merangkai transaksi dan kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut. Baik, selanjutnya adalah metode perumusan teori. Teori akuntansi adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan sistematik antara prinsip dan metodologi yang membedakan dengan praktik. Berkowitz dan Godfrey mengemukakan dalam literatur mengenai beberapa metode berikut ini. Metode yang pertama adalah metode deskriptif atau pragmatis. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan. Maka metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif dan menganalisis praktik yang ada dan diterima sekarang. Next slide. Yang kedua adalah metode psikologikal pragmatis. Di sini diamati reaksi dari pemakai laporan keuangan yang disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Bidang ini dapat juga disebut sebagai behavioral accounting. Next slide. Metode yang ketiga adalah metode normatif. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku dipraktikkan sekarang atau tidak. Next slide.
Yang terakhir adalah metode positif, suatu metode yang diawali dari suatu metode ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Berdasarkan teori ini, dirumuskan problem penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada dalam teori. Sebagai pendekatan perumusan teori akuntansi. Pendekatan tradisional dalam perumusan teori akuntansi adalah cara-cara klasik yang digunakan untuk mengembangkan teori akuntansi sebelum munculnya pendekatan berbasis penelitian empiris dan ekonomi modern. Pendekatan ini umumnya lebih filosofis dan normatif. Next slide. Berikut adalah beberapa pendekatan tradisional yang sering digunakan. Yang pertama adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ideal seperti keadilan, keandalan, dan relevansi informasi. Pendekatan ini menekankan bahwa teori akuntansi harus dirancang untuk memberikan pedoman yang terbaik bagi praktik akuntansi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan ini berusaha menggambarkan praktik akuntansi yang telah digunakan oleh perusahaan tanpa mencoba mengubah atau menilai kebenarannya. Next slide. Yang ketiga adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana pengguna laporan keuangan memahami dan menafsirkan informasi akuntansi, serta bagaimana informasi tersebut memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Kemudian yang keempat adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini melihat bagaimana akuntansi memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial ekonomi. Pendekatan ini melihat akuntansi sebagai bagian dari sistem sosial dan ekonomi yang lebih luas. Akuntansi dianggap tidak hanya sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Next slide. Selanjutnya, pendekatan selektif dalam perumusan teori akuntansi berfokus pada pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik suatu entitas atau situasi tertentu. Pendekatan ini menekankan bahwa tidak ada satu prinsip akuntansi yang dapat diterapkan untuk semua jenis entitas atau perusahaan, karena setiap entitas memiliki karakteristik yang berbeda. Next slide. Untuk ciri-ciri pendekatan selektif, yang pertama yaitu penyesuaian dengan kondisi khusus. Pendekatan selektif mengakui bahwa teori akuntansi yang ada harus dapat diadaptasi dengan kondisi spesifik dari masing-masing entitas, sehingga prinsip akuntansi yang digunakan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing entitas. Yang kedua, fleksibilitas dalam penerapan teori. Pendekatan ini membolehkan perusahaan untuk memilih prinsip akuntansi yang paling relevan dan efektif untuk kondisi tertentu. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan teori akuntansi dengan kondisi pasar yang berubah, regulasi yang baru, dan kebutuhan laporan yang lebih relevan. Next slide. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan tujuan dan kebijakan perusahaan. Pendekatan selektif mengharuskan teori akuntansi untuk selaras dengan tujuan dan kebijakan perusahaan. Misalnya, perusahaan yang berfokus pada pertumbuhan jangka panjang akan memilih prinsip yang menekankan keadilan dan transparansi dalam laporan keuangan. Sementara perusahaan yang berorientasi pada efisiensi jangka pendek lebih memilih prinsip yang lebih praktis dan dapat diukur secara langsung. Yang keempat, keselarasan dengan regulasi dan standar akuntansi. Walaupun penerapan prinsip akuntansi dapat disesuaikan dengan kondisi khusus perusahaan, pendekatan selektif tetap mengharuskan perusahaan untuk mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, seperti IFRS atau GAAP. Pendekatan selektif bukan berarti bebas dari aturan, tetapi lebih mengarah pada penerapan teori yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik tanpa mengabaikan kewajiban untuk memenuhi standar akuntansi yang diatur oleh badan regulasi. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.